Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal teori out of Africa. Nah, sebelum masuk ke topiknya, aku mau nanya nih. Sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum? Teori out of Africa itu apa? Bagi yang belum, yuk simak video ini sama-sama. Jadi, teori out of Africa adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Nah, di teori out of Africa ini menyebutkan bahwa Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Sebelumnya aku mau nanya nih, di sini ada kata Homo sapiens. Kalian udah ada yang tahu belum Homo sapiens itu apa? Nah, bagi yang belum tahu, aku mau ngasih tahu nih. Dari artikel yang aku baca, Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari loh, tetapi mereka juga telah menggunakan akal sehat mereka dan memiliki sifat seperti manusia modern. Nah, kembali ke PPT-nya, menurut teori out of Africa, semua manusia modern yang hidup saat ini berasal dari Afrika. Mereka yang meyakini teori out of Africa berpegang pada bukti DNA. Cetak biru DNA manusia yang dianalisis menunjukkan bahwa variasi genetika ditemukan di Afrika. Teori out of Africa mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 tahun sampai 70.000 tahun yang lalu loh. Lama banget kan? Nah, pada sekitar tahun itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial. Nah, apa sih zaman glasial itu? Zaman glasial itu ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Jadi, di sini menurut teori out Africa mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Berdasarkan teori out Africa, mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia, melainkan berasal dari Afrika. Dalam hal ini, nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya pernah tinggal di wilayah-wilayah Afrika, kemudian berkembang hingga hampir seluruh wilayah Afrika. Mengapa teori out Africa diragukan kebenarannya? Teori out Africa mulai diragukan kebenarannya karena banyaknya ditemukan fosil-fosil di luar wilayah Afrika, seperti di Prancis, Jerman, Indonesia, dan wilayah lainnya. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok. Ini juga mengapa teori out Africa diragukan kebenarannya. Teori out Africa diragukan kebenarannya terutama setelah ditemukan fosil Homo erectus yang berusia jauh lebih tua dari manusia modern awal dari Afrika, tepatnya sekitar kurang lebih 1 juta tahun lebih lama dari Homo sapiens atau manusia modern. Homo erectus dapat bertahan lebih lama 250 tahun dari manusia purba di tempat lain seperti di Asia atau Afrika. Bukan tidak mungkin mereka sempat hidup di waktu yang bersamaan dengan manusia modern. Di sini ada bukti teori out Africa bahwa berkembangnya manusia berasal dari Afrika. Bukti utama teori ini adalah data DNA yang menunjukkan persebaran dari benua Afrika dengan melihat mtDNA atau mitokondrial DNA dan Y-DNA, DNA pada kromosom Y pada laki-laki. Manusia modern atau Homo sapiens kemungkinan besar berkembang di Afrika Timur antara 300 dan 200 tahun yang lalu. Di sini ciri-ciri teori out Africa. Ciri-ciri teori
out Africa yang pertama itu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia purba berburu dan meramu. Yang kedua, manusia purba mampu untuk belayar, merakit perahu, dan teknik-teknik dasar merakit perahu. Yang ketiga, mempunyai kepandaian dalam menghitung rasi bintang. Yang keempat, hidup secara nomaden atau berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Yang kelima, pandai menggunakan bambu dan kayu untuk bertahan hidup. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teori out Africa. Kelebihannya yang pertama itu adanya bukti migrasi, adanya fosil laki-laki di Danau Mungo. Dengan adanya fosil yang telah ditemukan tersebut, maka bisa dipastikan pernah ada kelompok manusia purba yang melakukan migrasi dari Afrika ke Asia dan Australia. Yang kedua itu manusia purba memiliki kemampuan yang berbeda. Berdasarkan teori out Africa, manusia purba yang berasal dari Afrika ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup baik. Hal ini dikarenakan manusia purba itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam dengan optimal dan mampu hidup nomaden. Di sini kekurangan dari teori out Africa. Kekurangan pada teori ini membuat banyak ahli yang kurang percaya akan kebenaran dari teori out Africa. Bahkan fosil manusia purba yang ada di Indonesia, terutama yang ditemukan di Pulau Jawa, tidak memiliki DNA langsung dengan manusia purba yang berasal dari Afrika. Dan juga ditemukan fakta bahwa sebagian kecil di Homo sapiens berasal dari populasi purba yang lebih dari satu wilayah di dunia. Dengan kata lain, bahwa asal-usul manusia modern merupakan bukti regional, bukan hanya dari Afrika. Mungkin segitu aja materi dari teori out of Africa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.